Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan banyak nikmat kepada kita semua. Maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur dan kita mengucapkan alhamdulillah. Dan kedua kalinya salawat salam yang semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjunjung kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam. Ingat, agama yang paling sempurna adalah agama Islam, dan agama Islam tidak ada kecacatan dalam ajarannya. Jadi semuanya itu sempurna dan tidak ada kecacatan. Alhamdulillah, kami di sini akan mempresentasikan dengan judul mengenal dan mewaspadai penyimpangan aliran Syiah. Alhamdulillah, dosen pengampu kita yaitu Dr. Yayu Fauziah SAG MPTI. Semoga Allah menjaga beliau dan melindungi beliau dan memberikan kesehatan selalu kepada beliau. Nama kelompok Fatku Syahril Mubarak dan Wais Al-Qarni dan Ahli Maghfirah. Secara Syiah ada yang menganggap Syiah aliran pada masa akhir kekhalifahan Utsman bin Affan atau pada masa awal Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah perang Siffin, mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan karena dalam pandangan mereka hanyalah Ali bin Abi Thalib yang berhak menggantikan Nabi. Pada masa ini terjadi pemberontakan terhadap kekhalifahan Utsman bin Affan yang berakhir dengan kesyahidan Utsman, dan ada tuntunan umat agar Ali bin Abi Thalib bersedia dibalat menjadi khalifah. Jadi orang-orang Syiah itu adalah yang mereka itu sangat benci dengan 3 khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi mereka tidak mau kekhalifahan 3 itu. Mereka menolak dan mereka mengatakan adalah Abu Bakar, Umar, dan Utsman laknatullah. Mereka melaknat 3 ini tadi. Tapi kalau orang Muslim sekarang sangat memahami itu adalah ajaran yang tidak benar. Lanjutan, istilah Syiah pada era kekhalifahan Ali hanyalah bermakna pembelaan dan dukungan politik Syiah ahli yang muncul pertama kali pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Bisa disebut sebagai pengikut setia khalifah yang sah pada saat itu, melawan pihak Muawiyah, dan hanya bersifat kultural, bukan bercorak akidah, seperti yang terkenal pada masa sesudahnya hingga sekarang. Poin penting dalam doktrin Syiah adalah pernyataan bahwa segala petunjuk agama bersumber dari Ahlul Bait. Jadi semua yang tidak sepemahaman dengan mereka itu dianggap, ada yang menganggap yaitu Syiah yang mengatakan kafir gitu. Jadi yang tidak sesuai ajaran Ahlul Bait, yang pemahaman mereka itu kita dianggap kafir. Jadi sangat menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjut lagi. Kita ketahui rukun iman dalam Syiah berkaitan dengan teologi. Orang Syiah mempunyai 5 rukun. Yang pertama tauhid, kepercayaannya kepada
keesaan Allah. Yang dua, nubuwah, yaitu kepercayaan kepada kenabian. Yang ketiga, ma'ad, kepercayaan akan adanya hidup akhirat. Yang keempat, imamah, kepercayaan terhadap adanya imamah yang merupakan alul bait, yaitu hak alul bait mereka. Yang kelima adalah keadilan ilahi. Dalam kelompok ini akhirnya terpecah menjadi beberapa sekte. Perpecahan yang terjadi di kalangan Syiah terutama dipicu oleh masalah doktrin imamah. Di antara sekte-sekte Syiah adalah Isna Asyariyah, Sabi'ah, Zaidiyah, dan Jilad. Nanti penyimpangan ajaran Syiah. Yang pertama, penyimpangan paham tentang orisinalitas Al-Quran menurut ulama Syiah Al-Mufid dalam kitab Awail Al-Muqalat menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan dan pengurangan tokoh Syiah. Tokoh Syiah lain dalam mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqul Syar' al-Kahfi menyatakan bahwa Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Jadi pemahaman mereka, Al-Quran yang sekarang kita baca, yang kita pahami, itu menurut mereka adalah salah dan banyak perubahan dan pengurangan. Dan mereka mempunyai Al-Quran, yaitu nama Al-Qurannya Quran Fatimah kalau tidak salah. Jadi mereka itu di dalam Al-Quran mereka itu banyak penambahan. Dan saya pernah lihat itu Al-Qurannya sangat tebal daripada Al-Quran kita. Jadi banyak penyimpangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutan, penyimpangan faham tentang Ahlul Bait Rasul dan mengkafirkan sahabat Nabi. Nikmatullah Al-Jazair, ulama Syiah, berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai akhir ayatnya. Tidak puas sampai di situ, ia juga memfitnah Abu Bakar telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Di sini para imam-imam ulama yang dikatakan yaitu biasanya ulama Syiah, mereka mengkafirkan Abu Bakar yang di sini yaitu Umar dan Utsman karena dianggap Abu Bakar, Umar dan Utsman itu menyimpang dari ajarannya dan mereka tidak mengimani empat khalifah itu, tidak mempercayai dan mengkafirkan. Nah inilah penyimpangan faham tentang Ahlul Bait yang difahami dengan orang-orang Syiah. Yang ketiga, penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Seorang ulama Syiah Al-Kulaini mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Ulama Syiah lainnya Mirza Muhammad Taqi berkata, selain orang Syiah akan masuk neraka selama-lamanya, meskipun semua malaikat, semua nabi, semua syuhada dan semua siddiq menolaknya, tetapi tetap tidak bisa keluar dari neraka. Ini pemahaman mereka. Jadi semua yang di luar ajaran Syiah, semua yang menyimpang dari ajaran Syiah, menurut mereka
pemahaman mereka yaitu semuanya itu kafir dan nanti akan kekal di neraka. Jadi seperti itu pemahaman mereka. Jadi seakan-akan pemahaman mereka adalah pemahaman yang paling benar di muka bumi ini. Dan kita pahami bahwa itu adalah pemahaman yang sesat. Yang keempat, penyimpangan faham tentang kedudukan imam Syiah. Ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Imam Husmaini menyatakan bahwa sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajatnya yang mulia dan kepemimpinannya yang mendunia. Di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya. Dan penyimpangannya ini salah satunya ini, bahwasanya Imam Syiah itu adalah paling tinggi derajatnya daripada kenabian. Dan ada juga pemahaman Syiah yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah bukan nabi. Jadi ada dalam buku Syiah diterangkan malaikat Jibril itu nyasar bahasa kita itu, nyasar kata mereka, yaitu salah menaruh wahyu kepada seseorang, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu pemahaman mereka salah seperti itu. Jadi yang benar itu menurut mereka wahyunya itu dikasihkan kepada para imam mereka gitu sebenarnya, dan itu sangat menyimpang. Yang kelima, penyimpangan faham tentang hukum nikah mut'ah. Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh bahkan akan mendapatkan pahala yang besar. Ulama Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah, kawin kontrak yang kita ketahui, tidak perlu diperdulikan apakah si wanita punya suami atau tidak. Boleh juga nikah mut'ah dengan pelacur. Nah, ini salah satu penyimpangannya yaitu nikah mut'ah yang kita pahami istilahnya yaitu nikah kontrak. Jadi siapapun yang mereka cinta atau suka dengan wanita, ketika ada orang Syiah yang berjalan-jalan terus dia memandang ada wanita cantik, lah dia suka, tertarik dengan itu, maka mereka langsung menggaulinya, tidak harus memandang dia mempunyai suami atau tidak, seperti itu. Dan itu dihukumi mereka yaitu berpahala besar. Nah, kawin kontrak dalam Islam, dalam Ahlus Sunnah itu tidak ada. Itu sama dengan kita menyewa seorang wanita, seperti itu. Tapi mereka menganggap itu adalah berpahala yang besar. Dan banyak para imam, kalau kita bisa melihat dalam buku-bukunya imam-imamnya Syiah itu, mereka banyak sering menggauli yaitu istri-istri orang, dan tidak cukup satu istrinya. Kalau kita bisa lihat di internet, dibuka imam-imam Syiah itu, setelah itu mereka berkumpul sama banyak wanita, dan itu bukan wanita-wanita yang masih muda, maksudnya yang tidak punya mahram. Mereka ada yang punya suami, ada yang punya, tapi dibayarkan sama suaminya karena pemahamannya itu tadi, bakal nanti suaminya akan mendapatkan pahala, seperti itu. Dan itu sangat menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Pergerakan Syiah di Indonesia dan penyebabnya. Memahami pergerakan Syiah di Indonesia tidak terpisah dari dinamika perkembangan Syiah di seluruh dunia. Potensi konflik Syiah dan Sunni di Indonesia pertama itu, jadi banyak konflik fisik dan non fisik. Kalau kita lihat banyak konflik yang fisik itu kayak ada di Pasuruan, itu ada, dan di pondok-pondoknya Syiah itu
banyak orang-orang dari saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak setuju telah dibangunnya pondok Syiah, ajaran Syiah yang dibawa ke Indonesia. Dan banyak di video itu kalau bisa lihat di YouTube itu yaitu pemberontakan atau demo orang-orang Sunni, orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Syiah, mengusirnya biasanya. Dan banyak di Indonesia sekarang. Dan kita harus hati-hati dari itu. Semoga Allah melindungi kita dari orang-orang yang seperti itu. Yang kedua, perkembangan kelompok Syiah di Indonesia dan metode penyebarannya. Jadi ideologi mereka itu sudah menyebar luas di Indonesia. Banyak sekarang penyebaran ideologi mereka, yaitu salah satunya tidak percaya dengan khalifah, empat khalifah agung, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman di situ, dan Ali. Ada juga yang pemahaman seperti itu. Jadi kita lebih banyak diperanginya itu melewati ideologi atau pemikiran. Nah, di sini kita dianjurkan oleh Islam, kita harus banyak-banyak menuntut ilmu yang mana Rasulullah SAW ajarkan kepada sahabat. Yang ketiga, 5 poros penyebaran Syiah di Indonesia. Ada di poros Jakarta, di ICC, dan Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Bangil, dan Pasuruan, Bandung. Yang paling terkenal yaitu Bangil dan Pasuruan itu yang paling besar. Ana lupa nama pondoknya itu apa, tapi Ana pernah lihat di sana. Itu pondoknya ya pakaiannya, dalam segi pakaian dan dalam segi kayak pergaulannya mereka seperti kita. Malah wanita-wanitanya itu pakai niqab atau cadar seperti itu. Jadi kalau orang awam, orang tidak mengetahui itu, kalau misal orangnya baik, mereka menganggap mereka baik gitu. Nah, di situ kita mengetahui fitnah-fitnahnya sangat besar. Mereka menyerupai seperti kita. Bukan mereka memakai rok mini, pakai itu enggak. Tapi mereka hampir sama kita. Seperti itu. Dalam pakaian, dalam segi pakaian. Jadi, kalau dalam segi pemahaman sangat berbeda dan sangat menyimpang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kesimpulan dan penutup, kemunculan Syiah berkaitan dengan masalah penggantian khalifah Nabi Muhammad SAW karena mereka menolak ajaran para sahabat Nabi kecuali Ali bin Abi Thalib. Syiah Ali yang pertama kali pada era kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, atau tepatnya setelah perang Siffin. Setelah perang Siffin, pasukan Ali terbelah menjadi dua. Satu kelompok pendukung Ali disebut Syiah dan kelompok lain menolak sikap Ali disebut Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok pemberontak seperti itu. Lah, jadi banyak sebenarnya pemahaman Syiah, dan saya beri singkat tadi. Jadi Syiah itu pemahamannya ada yang lebih parah, yaitu Ali adalah nabi yang sah dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang tidak sah. Terus habis itu lebih parahnya ketika kalian bisa melihat di YouTube, syahadatnya orang Syiah dengan syahadatnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat berbeda gitu. Jadi semua itu akan dirubah. Rasulullah dirubah dengan imam-imamnya gitu. Dan ada juga yang menganggap Imam Mahdi itu adalah nabi. Jadi seperti itu. Dan ada juga yang menganggap imam-imamnya itu adalah sebagai orang yang paling mulia, sampai melebihi Rabb Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu banyak penyimpangan Syiah. Dan salah satunya kalau kita bisa lihat yang lebih ada parahnya juga, ketika ibadah ritualnya di malam surah itu, mereka menyisir tubuhnya dengan tajam, alat-alat tajam kayak pisau,
terus ya semacam gitulah, Arif dan samurai gitu, dipukul-pukulkan di badannya dan sampai terbelah, sampai berdarah, dan bayi juga kepalanya sampai diiris dengan pisau sampai berdarah. Dan pemohon mereka, kalau mereka parah maka mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar, dan kata mereka akan mendapatkan juga jaminan surga. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita harus berhati-hati dari pemahaman Syiah dan para ulama-ulama. Kita pahami para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah berijtima bahwasanya Syiah adalah bukan ajaran Islam. Syiah adalah bukan Islam. Jadi Syiah adalah agama Syiah gitu. Sekian dan terima kasih. Afan kalau misal kurang jelas dan ada kesalahan kata dari kami meminta maaf sebesar-besarnya, dan Allah dan Rasulnya terhindar dari kesalahan. Apabila ada kesalahan itu semuanya dari kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami pesankan mari kita para muslim harus benar-benar mencari ilmu yang mana telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai salah seperti itu. Dan kita yang pertama, mari kita meminta perlindungan kepada Allah SWT. Syukron, jazakumullahu khairan, wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.